Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, Nika Wirawan. Buat kalian yang mau tanya-tanya seputar Natasha Skincare, baik itu cara kerjanya, cara melamar kerjanya, atau tentang pendidikan di Natasha Skin College atau Natasha Training Center di Jogja ya. Buat kalian yang udah pada tanya di DM Instagram aku seputar Natasha, nah aku jawab aja di YouTube aku ya, karena biar semuanya nyimak, biar semuanya tahu. Jadi kalau ada pertanyaan yang sama, aku nggak capek-capek jawab lagi gitu. Jadi buat kalian yang udah nyimak beberapa video aku seputar Natasha Skin Clinic Center, jangan lupa videonya aku yang ini diperhatikan juga ya guys. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa di like dulu karena untuk mendukung channel aku biar berkembang dan maju tentunya. Nah buat yang penasaran langsung aja ke videonya. Oke guys, langsung aja aku jawab pertanyaan dari Kak Melin Rabela ya di Instagram. Pertanyaannya ya aku bacain dulu. Aku udah ngelamar di Natasha dan kurang dari 2 minggu aku dipanggil interview di cabang Balikpapan. Setelah interview dalam jangka waktu kurang dari seminggu, aku ditelepon oleh HRD Pusat Yogyakarta. Itu udah pasti keterima apa belum Kak? Untuk diterima atau tidaknya itu tergantung dari trainingnya kalian yang di Yogyakarta. Kalau kalian bisa ngikutin selama training itu dalam jangka waktu 3 bulan itu ya, entah bisa cepet atau 3 bulan pas atau lebih, itu tergantung dari tim training kalian sih sebenarnya. Kalau aku dulu 3,5 bulan karena ada satu orang yang nggak bisa ngikutin, terus dikasih jangka tambahan lagi setengah bulan atau 2 minggu, dicoba untuk yang satu orang itu bisa ngikutin atau enggak. Kalau enggak ya 3,5 bulan yang nggak bisa ngikutin itu di out, dikeluarin, balikin ke rumahnya lagi gitu ya, balikin ke orang tua. Dan kalau yang udah lolos training itu bisa langsung kontrak kerja dan penempatan ke cabang yang ditentuin sama pusat gitu ya guys. Jadi misal training itu kan 3 bulan itu ya biasanya ada yang cepet. Kalau dulu sih sebenarnya 2 bulan itu kalau aku udah bisa sih ya, bukan sombong tapi emang udah bisa karena aku juga udah basicnya udah bisa di salon, terus udah pernah ngerjain kayak di salon kan ada facial gitu perawatannya gitu. Jadi tangan aku tuh udah agak luas ketimbang yang baru, entah bidan temanku atau teman SMA atau SMP itu biasanya kalau belum pengalaman kerja pasti agak kurang ya tangannya gitu guys. Tapi nggak bisa turun cabang sendiri, tanda tangan kontrak sendiri. 2 bulan itu ya harus ngikutin temennya. Jadi dikasih waktu 3 bulan sih kurang lebih untuk diterima atau tidaknya. Kalian harus bisa pokoknya usaha keras, belajar gitu ya. Fokus, jangan cuma main ya. Banyak sih emang di Jogja itu untuk wahana-wahana, jalan-jalan tuh emang banyak banget kan wisatanya kalau di Jogja. Nah, kalian harus bisa membagi waktu untuk belajar sama jalan-jalan gitu ya guys ya. Jadi nggak ketinggalan pelajarannya gitu. Dan aku jawab pertanyaan lagi ya. Ini masih dengan Kak Melin Rabela. Iya Kak, semua dijelasin dalam hal training di Jogja. Setelah ditelepon oleh HRD Pusat Jogja, apa benar bisa mengikuti training di Jogja Kak? Kalau kalian udah ditelepon sama HRD ya, dari pihak Natasha Pusat gitu, atau dari pokoknya yang udah telepon dari pusat itu berarti valid guys ya, bukan dari cabang-cabang. Kalau udah dari pusat Jogja itu udah valid, kalian disuruh training ya berarti emang harus berangkat training ya, udah jelas diterima untuk proses training di Natasha Skin College Yogyakarta. Terus ini Kak Melin Rabela tanya lagi ya. Baik Kak, HRD-nya bilang kalau nggak Sabtu, Senin dikabarin Kak. Semoga aja dapat kabar. Makasih Kak Nike, masukannya, suka sama videonya. Terima kasih kembali Kak Melin Rabela ya. Terus aku jawab lagi nih. Ya, dipastikan nomor HP-nya pokoknya aktif biar nanti pihak HRD dari Natasha Pusat itu ngubungin kalian itu langsung dihubungin, bisa langsung diangkat gitu ya. Kalau HP kalian nomornya nggak aktif itu kan dihubungi susah, jadi pasti di-skip sama pihak Natashanya. Jadi harus aktif dan harus kalian pantau ya. Kalau misal merasa memasukkan lamaran gitu kan harus aktif terus HP-nya gitu ya. Kesempatan kan nggak datang 2 kali biasanya, karena banyak orang juga yang butuh
pekerjaan tuh. Jadi kalau kalian nggak sat-sat gitu ya, nanti diserobot sama yang bisa lebih cepat gerakannya. Terus Kak Melin Rabela tanya lagi nih, ramah banget kirain nggak dijawab DM-ku. Ya kalau aku senggang waktunya, ada waktunya pasti aku jawab sih Kak Melin Rabela. Kalaupun nggak dijawab biasanya pasti aku udah baca ya. Nanti jawabannya bisa aja aku bikin konten di YouTube kayak gini. Jadi sabar, jangan ngebom DM aku. Terus aku jawab lagi Kak Melin Rabelanya ya, kesempatan tidak datang 2 kali dalam waktu yang singkat gitu. Jadi kalau udah di skip ya kalian otomatis harus bikin lamaran kerja lagi, entah bulan depannya nanti. Jadi ketumpuk lagi, ada lamaran-lamaran kan ke pusat itu masuk beberapa berkas gitu ya. Jadi kalau kalian nyanyain kesempatan nanti bisa diserobot sama yang lain. Kalau kalian bikin lamaran lagi otomatis nunggu prosesnya lagi, belum tentu juga kalian dipanggil lagi gitu ya, karena biasanya udah di blacklist juga kalau kalian susah dihubungi gitu guys. Bukan nakut-nakutin, karena emang faktanya kayak gitu. Terus aku tanya lagi sama Kak Melin Rabela, by the way lamar pekerjaan di posisi apa nih Kak? Jawab katanya beauty therapist, berarti posisi sama kayak aku dulu ya, jadi beauty therapist. Terus aku kasih saran juga ya, kalau training itu suruh bawa sepatu, misal udah diterima untuk training nih, aku kasih masukan untuk bawa sepatu hitam, tapi jangan yang ada haknya, karena di training center itu naik turun tangga guys, otomatis kalian kakinya nanti pegel ya, naik turun tangga tiap hari selama 3 bulan, 2 bulan 3 mingguan itu kalian turun ke cabang yang ada di Jogja, ada 5 cabang klinik Natasha nih, nanti kalian disebar gitu, suruh ke cabang ini, jalan ini kayak gitu. Jadi mending pakai sepatunya hitam, pantofel atau sepatu yang kayak ballet gitu, yang flat aja menurut aku. Kalau udah biasa pakai hak ya nggak masalah juga sih, tapi kalau aku pegel guys, jujur. Jadi aku kasih saran untuk bawa sepatu hitamnya itu biasanya ya yang bagus lah ya, pokoknya yang mereknya agak bagus, yang flat aja, jangan yang berhak tinggi, nanti kaki kalian pegel gitu ya guys. Terus aku kasih saran lagi untuk bawa setelan baju ya, karena untuk training itu biasanya kan pakainya baju resmi gitu ya, yang warna putih, ada kancing depannya kayak gitu ya. Terus kalau untuk terapis bawanya celana aja guys ya, jangan bawa rok gitu. Kalau untuk rok itu biasanya kalau pakai rok span atau rok panjang itu untuk apoteker, untuk asisten apoteker, front office, dokter kayak gitu. Kalau untuk terapis semuanya pakai celana panjang, nggak ada yang pakai rok. Nanti kalian susah sendiri karena beauty terapis itu harus bisa sat. Kalaupun kalian bawa rok nanti pasti disuruh bawanya pakai celana gitu. Karena untuk seragam beauty therapist di klinik Natasha itu pakainya celana ya, bukan rok ataupun dress gitu. Jadi untuk baju sama celananya aku saranin bawa 3 lah ya, untuk gonta-ganti gitu guys. Jadi biar nggak beli-beli lagi gitu, apalagi kalau kalian jauh gitu kan. Di Natasha juga liburnya kalau tanggal merah aja gitu, dan kalau mau beli baju kayak gitu tuh dari Natasha Skin College atau training centernya ke toko apa baju kayak gitu agak jauh guys, jadi kalian harus nyewa motor juga. Terus dia tanya lagi nih, itu ada asramanya, kamarnya masing-masing atau gabung Kak? Natasha Skin College itu ada 3 lantai guys ya. Yang lantai 1 itu untuk khusus belajar kalian dari pagi sampai sore, ruang makannya di lantai 1 juga. Terus untuk lantai 2-nya khusus untuk kalian tidur ya. Terus lantai 3-nya untuk jemur sama nyuci baju. Untuk kamar mandinya juga di lantai 2 ya, deket sama kamar gitu. Jadi kalian ya bawa sandal jepit aja lah ya kalau buat tinggal di asramanya gitu. Nah untuk satu kamarnya itu biasanya ada kayaknya 7 orang lebih ya, kalau nggak salah. Aku udah lupa sih karena udah lama, dari 2015 dulu aku training itu, sekarang udah 2022 jadi udah agak lupa. Untuk satu kamarnya itu berisi 7 bed kurang lebih, dan itu bisa untuk atas bawah, jadi satu bed itu bisa untuk 2 orang. Di kamarnya udah disediain selimut kayak gitu, bantal, terus ada spraynya juga. Nanti kalian ini sih bisa dicuci bergiliran, gantian iuran. Dan untuk cara melipat selimut gitu tuh nanti diseragamin biasanya. Nah untuk kamarnya front office sama beauty therapist itu jadi satu ya. Kalau untuk dokter sama apoteker, asisten apoteker, PV itu nanti kamarnya misal, yang bagian jabatannya lebih tinggi gitu ya. Terus untuk pertanyaan dari Kak Melin Rabela sementara udah ya aja. Terus ini ada lagi username-nya ebisyah17 dari DM Instagram juga.
Dia tanya nih sama aku, pacar saya kan lolos di perusahaan Natasha Skin Clinic Center Pekanbaru Kak sebagai front office. Sekarang udah masuk tahap terakhir Kak, yaitu pelatihan di Jogja Kak. Masalahnya Kak, udah 2 minggu belum ada pemberitahuan untuk persiapan keberangkatan ke Jogjanya Kak. Terus kata dari pihak yang Pekanbaru kayak gini Kak, kalau sudah masuk pelatihan di sana bakalan ujian selama 3 hari. Kalau tidak lolos tidak ditanggung kepulangan dari Jogja ke Pekanbaru dan tidak lolos pelatihan di Natasha Skincare. Jadi pertanyaannya Kak, selama kakak pernah kerja di Natasha Skincare, apa benar proses menunggu keberangkatan lama Kak? Terus apakah sudah masuk pelatihan bakalan ada seleksi lagi Kak? Dan tanggung jawab kepulangan ke Pekanbaru ditentukan dari hasil nilai jika rendah. Bener nggak Kak? Baik Kak Ebi Syah 17, ini aku jawab ya di sini. Udah aku balas sih sebenarnya DM-nya. Cuma kalian mungkin ada pertanyaan yang sama, jadi kalian bisa menyimak juga gitu ya guys. Mari kita jawab dulu pertanyaannya. Aku jawabnya bukan 3 hari Kak, tapi 3 bulan ya. Bukan 3 hari, 3 bulan. Ya kalau misal kalian nggak bisa ngikutin materi yang dikasih trainer, itu ya otomatis kalian dipulangkan gitu. Kalau nggak dipulangkan tuh nambahin beban trainer dong sama perusahaan gitu ya. Jadi kalau nggak bisa ngikutin ya otomatis dipulangkan ke alamat kalian masing-masing, ke Pekanbaru ya ke Pekanbaru gitu ya. Dan otomatis nggak bisa lanjut kerja atau tanda tangan kontrak perusahaan di Natasha. Tapi kalau kalian bisa ngikutin semuanya nih, training kan kurang lebih 3 bulan ya, entah kurang dari 3 bulan kalau satu tim kalian itu sat-sat gercep dan cerdas-cerdas semua bisa ngikutin ya, itu otomatis nanti cepat, bisa 3 bulan kurang biasanya untuk penempatan cabang di Natasha-nya. Kalau untuk semuanya entah tiket pesawat, semuanya itu di cover sama Natasha kalau kalian udah emang lolos training. Tanda tangan kontrak nanti untuk tiket pesawatnya itu kalian kasihin ke trainer aja saat masuk di Natasha Skin College, itu dibawa ya. Untuk bukti pembayaran kalian nanti diganti sama perusahaan untuk tiket pesawat pulang perginya gitu guys. Jadi jangan dibuang untuk tiketnya kalau misal kalian bisa ngikutin dan tanda tangan kontrak itu untuk jaga-jaga ya. Terus jawab lagi nih, oh seperti itu Kak. Maaf Kak, izin nanya satu lagi Kak, untuk materinya berkenaan tentang apa ya Kak? Sulitkah Kak? Soalnya pacar saya dari kampung Kak, jadi agak takut atau shock dengan pelajaran yang diikuti nanti Kak. Terus aku jawab ya guys ya, untuk materinya itu sebenarnya banyak. Soalan produknya Natasha tuh banyak produknya, ada produk racikan, ada produk yang udah dijual bebas atau BPOM ya, udah terdaftar BPOM gitu. Kalau untuk yang produk racikan, dokter dan apoteker itu nggak dijual bebas ya, yang udah dijual bebas itu yang udah terdaftar di BPOM, dijual di semua marketplace itu yang udah BPOM, jadi aman ya, nggak usah konsul dulu juga nggak apa-apa, tapi lebih baik ya konsul sih sebelum beli ya, disesuaikan sama jenis kulit kalian. Kok jadi aku promosi. Ya seperti itulah, kalian nanti disuruh hafalan produk knowledge-nya. Dari krim paginya ada berapa macam ya, tapi biasanya untuk komposisi terapis nggak disuruh hafalin, itu secret banget. Jadi untuk komposisinya apa-apa itu biasanya apoteker tanggung jawabnya, dan di PT Dion Pharma itu pabriknya Natasha. Nah untuk terapis, front office itu biasanya disuruh ngafalin produk-produk knowledge yang semuanya dijual di Natasha. Ada lip matte, ada krim malam, krim pagi, body care-nya juga ada, hair care-nya juga ada, kalian harus semuanya hafal gitu guys. Jadi siapkan otak ya. Nggak nakut-nakutin, emang banyak. Jadi nanti kalian juga untuk terapis pun disuruh upselling biasanya, bantu jualan. Dan itu saat aku kerja di Natasha Semarang itu lumayan sih dapat bonus guys, cuan ya. Jadi kalian harus, jiwa marketingnya harus optimalkan kalau kerja di Natasha gitu. Nanti misal ada customer biasanya perawatan wajah aja ditanyain gitu, untuk beli body care-nya misal relur, sabun badan, terus ada perawatan rambut, minyak pijet gitu, ada semuanya guys. Dan itu sudah aku pernah jual semua, dan alhamdulillah dapat bonus dari supervisor dan dokter di Natasha Semarang. Kalau untuk Natasha Pekalongan nggak ada, jadi aku males jualan kalau di Natasha Pekalongan karena nggak pernah target juga.
Terus untuk yang front office itu ya harus menguasai IT ya, dari komputer kalian harus bisa, nanti ada printer, cara bikin itu member card-nya juga ada, terus menghitung-hitung uang kayak gitulah, pokoknya ngurusin keuangan kalau front office ya. Kalau nanti misal ada selisih cuan ya, selisih nominal, nanti ya otomatis biasanya kalau itu tanggung jawabnya kasir itu sendiri, nggak digantiin sama orang lain ya, nanti kasir ganti kalau ada minus kayak gitu. Kalau misal kerjanya tim nih, misal 1 bulan itu pernah di jabatan kasirnya digantiin orang lain ya, biasanya patungan. Misal ada 2 kasir yang kerja selama 1 bulan ya, nanti 2 kasir itu yang patungan. Misal 20.000 ya 10 ribuan gitu sih. Jadi hati-hati ya kalau kerja di perusahaan. Terus Kak Ebisyahnya jawab lagi, oh seperti itu Kak, maaf Kak, terakhir ya Kak. Waktu kakak di sana pas pelatihan ada juga Kak yang dipulangkan. Kira-kira banyak nggak Kak yang dipulangkan? Ayo, ada nggak yang dipulangin? Udah aku jawab juga sih di awal ya. Aku bilang seperti itu, udah ada yang dipulangkan ya, karena emang faktanya seperti itu. Dulu waktu kloternya aku, ya sebenarnya sih 1 kamar itu banyak ya, tapi kan dibagi ada 3 kloter kayaknya untuk cabang. Di Kupang, Palu, sama kalau Semarang sih itu penambahan aja, kalau ada yang resign baru dimasukin orang lain, termasuk aku yang gantiin ya. Kalau untuk Kupang sama Palu itu baru mau grand opening, jadi mereka harus cepet-cepet, harus semuanya bisa ya, tapi tetap aja ada yang nggak bisa ngikutin, apalagi untuk cabang yang udah lama kayak di Semarang gitu ya. Jadi harus bener-bener nyarinya orang yang bisa. Dulu untuk kloter aku sendiri, 1 letting itu ada 5 orang, yang 3 itu di Semarang, 1 di Jakarta, yang satunya ini nggak bisa lolos training guys, orang Jogjanya sendiri, padahal masih deket lingkungan situ juga. Sebenarnya sih kasihan, tapi karena faktor bukan body shaming sih, tapi emang bener kenyataannya body shaming juga sih, agak gendut gitu orangnya, terus kurang good looking guys ya. Ditambah lagi dia nggak bisa cekatan, nggak bisa menguasai materi, akhirnya ya mau nggak mau walaupun tetangga situ ya tetap dipulangkan seperti itu. Soalnya nanti dia sendiri kan kalau misal kerja nggak bisa ngikutin, nanti bakal kasihan kan sama teman-temannya. Misal cabangnya ada senioritas seperti itu. Jadi untuk 5 orang ini yang tereliminasi 1 dan yang 4-nya diterima. Alhamdulillah termasuk aku. Untuk aku juga penempatan cabang beda sendiri sih, walaupun di Semarang ada 3 cabang kan, ada di Jalan Rejosari, Jalan Raung, sama di Paragon Mall. Kalau aku di Paragon Mall sendirian waktu itu, dan untuk temenku yang 2 orang itu bareng, dia di cabang ini yang Raung atau Candi ya, dan yang satunya itu penempatan di Jakarta. Seperti itu. Jadi saat kalian dikasih kesempatan untuk training, harus belajarnya yang giat, fokus ya, harus bisa ngikutin. Kalau misal ada juga sih temen aku, sambil cerita nih guys ya, udah diterima terus penempatan cabang ya. Waktu itu 1 tingkat di atasku sih itu untuk penempatan di Jawa Timur, itu hafalan pinter banget guys waktu pelajaran ya, caranya, tahapan tindakannya seperti ini, produk-produknya seperti ini, dia hafal semuanya, berarti otaknya itu mengcopy semua isi bukunya, tapi mentalnya yang nggak kuat ya. Ternyata setelah penempatan dia kerja cuma 2 bulan, dia mengganti semua biaya penaltinya, kurang lebih ya cukup fantastis ya angkanya ya, kayak puluhan juta gitu, karena diganti, harus mengganti semuanya dari biaya awal dia masuk training sampai dia kerja 2 bulan, itu nanti dihitung dari perusahaan, terus kalian suruh ganti, nggak tahu berapa kali lipatnya gitu. Jadi harus dipikirin matang-matang sebelum kalian kerja di perusahaan yang besar, udah punya nama, harus siapin mental yang bener-bener ya. Karena kenyataannya kerja di lapangan, kerja di klinik itu berbeda dengan yang kalian saat training. Itu kan belajar, jadi semuanya levelnya sama kan. Beda lagi kalau yang udah turun di klinik kecantikannya. Ada yang senior yang udah kerja puluhan tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Nanti pasti beda karakternya, orangnya pun beda-beda. Karena kalian trainingnya nggak bareng, golongannya juga beda seperti itu. Jadi kalian harus mentalnya benar-benar kuat. Kalau kalian kuat, bisa ngikutin juga di cabang manapun, insya Allah aman-aman aja. Ini untuk Kak Abisyah, pertanyaan udah selesai ya, dan udah aku jawab. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Kak Rose Sansoya. Dia pertanyaannya, malam Kak, barusan aku lihat video kakak yang cara melamar kerja di Natasha Skin Clinic. Sebelumnya boleh saya mau tanya Kak tentang cara melamar kerja di Natasha Skin Clinic lebih dalam lagi.
Terus dia tanya lagi nih Kak Soyanya, kalau ngirim lamaran pekerjaannya itu sewaktu-waktu apa bisa ya Kak? Bisa kok guys ya. Kalian bisa melamar pekerjaannya kapanpun dan dimanapun. Untuk ngirim lamaran pekerjaannya udah pernah aku cantumin untuk alamatnya Jalan Kaliurang bla 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 ya. Kalian bisa klik aja videoku yang ini. Terus ada juga alamat email, kalau kalian mau ngirim lewat email juga udah aku cantumin juga di video yang tadi ya. Kalian bisa simak aja videonya untuk cara ngirimnya kemana. Jadi aku nggak perlu ngulang-ngulang lagi ya guys. Jadi kalian harus nonton aja videoku yang itu, udah aku jelasin detailnya kok ya. Itu video yang dulu awal banget aku habis lahiran, jadi maklum ya. Nah, untuk melamar kerja itu sewaktu-waktu bisa aja, karena dari pusat itu biasanya kan banyak nih yang ngumpulin berkas lamaran kayak gitu. Nanti kalau misal ada cabang Kupang, cabang Jakarta atau Bandung kayak gitu, nanti kan biasanya ada yang resign nih. Nanti biasanya konfirmasi ke pusat sama HRD manajernya. Kita butuh beauty therapist misalnya 3, butuh front office 2, dokter 1 kayak gitu ya. Nanti kan konfirmasi ke pusat dan otomatis pusat nyari berkas yang udah dimasukin kalian semua nih calon pesertanya. Jadi nanti dari pusat itu nyeleksi mana nih karakternya yang kira-kira memenuhi, nanti dipanggil gitu ya, dihubungi. Jadi nomor kalian jangan gonta-ganti juga guys. Selain harus aktif, jangan gonta-ganti nomor. Kalau kalian emang lagi nyari loker itu usahain jangan gonta-ganti nomor juga ya guys ya. Nanti saat pusat butuh tenaga kerja, entah terapis, entah konsultan medis, entah front office, nanti biasanya ya itu nyari berkas lamaran ke situ. Nanti diajak, hubungi yang bisa ya, nanti disuruh interview dulu kayak gitu ya alurnya, psikotes. Nanti kalau udah sesuai nanti disuruh training biasanya. Kalau nggak bisa ngikutin training ya dipulangin, tereliminasi. Kalau yang bisa ngikutin ya nanti ganti di cabang yang kosong, seperti itu. Jadi Natasha itu nggak pernah nyari-nyari loker, entah di marketplace, entah di website, itu tuh biasanya jarang. Jadi kalian harus otomatis masukin lamaran aja, kayak gitu sih guys. Kalau aku dulu nggak nyari-nyari juga sih, langsung masukin aja. Aku sebar ke semua klinik kecantikan dulu, nggak cuma Natasha, ada klinik Y dan Z gitu. Jadi tapi yang aku inginin sebenarnya emang Natasha dari dulu, seperti itu. Untuk pertanyaan dari Kak Soya udah aku jawab, dan pertanyaannya cuma itu dari Kak Soya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih guys dari sahabat online di Instagram yang DM, surname-nya dia nih Hasibuan_ ya. Ini pertanyaannya nih, aku baru aja lamar di klinik Natasha cabang Sukabumi. Aku apply lamaran udah cukup lama dan aku baru dapat panggilan untuk interview hari Jumat 24 Juni 2022. Udah lama ya, tapi dia udah aku jawab sih pertanyaannya guys, bukan baru ini aku jawab ya, ini baru sempat aja bikin videonya gitu. Nah lanjut ya. Dan udah 2 minggu setelah itu aku dikontak melalui WA sama pihak Natasha buat ngirim foto dan telapak tangan Kak. Udah mau 2 minggu belum ada info sama sekali Kak dari Natashanya. Aku udah coba follow up via WhatsApp, tapi katanya nunggu dari pusat. Kalau boleh tahu berapa lama biasanya waktu yang diperlukan, Kak? Kalau misalnya kita nggak keterima, apa pihak Natasha bakal ngasih info juga? Kalau misal dari Natashanya terima atau enggak, itu kalau diterima otomatis kalian kan dipanggil ya untuk lanjut training. Biasanya kalau udah interview, udah psikotes kayak gitu, nanti kalau mau dilanjut training, biasanya nanti dihubungi suruh berangkat ke Natasha Skin College gitu. Kalau enggak ya nggak dihubungin lah ya, jadi kalian harus tahu diri juga. Nah makanya biasanya dari pihak kliniknya, kalau kalian emang langsung lamar di klinik, itu biasa sebelum diserahin ke pusat itu juga dikumpulin dulu sebelum diserahin ke HRD pusat Jogja. Disuruh motoin telapak tangannya, itu biasanya kelihatan kan tangannya yang enak buat mijit atau enggak tuh kelihatan nih. Kayak tangan aku kan udah kelihatan teksturnya empuk ya, bukan yang tulang doang gitu ya. Jadi ini buat mijet tuh empuk banget guys. Pasti ketagihan yang udah pernah aku pijitin di Natasha Skin Clinic Center atau yang udah kan di ke salon, pasti dijamin ketagihan. Ya gak, jujur. Kalau biasanya yang tangannya tulang doang itu kan buat mijet kurang enak ya, kurang empuk gitu guys. Makanya biasanya disuruh fotoin. Juga disaranin yang nggak berkeringat juga, walaupun kalian nanti pakai handscoon gitu ya. Tapi kan nggak nyaman juga kalau pakai handscoon keringetan. Jadi biasanya Natasha itu nyari yang tangannya nggak berkeringat dan juga yang agak empuk buat mijit. Selain empuk pun harus ada tekanannya, jadi masasnya nanti enak gitu guys ya. Kalau misal tangan kalian di
prediksi sama supervisornya belum memenuhi syarat gitu ya, biasanya nggak dipanggil. Terus Kak Diani Hasibuan juga tanya nih, ini hari Rabu kemarin dia tanya lagi ya, halo Kak, maaf ganggu, aku mau nanya dong, untuk training di Natasha itu kan di mes ya Kak, untuk waktunya itu bebas nggak Kak, kita mau keluar masuk mes gitu ya. Jadi untuk waktu masuk dan keluarnya pasti nggak boleh seenaknya lah ya, apalagi di perusahaan besar itu nggak dibebasin sembarangan. Dan juga di Natasha Skin College ada satpamnya, ada penjaga malamnya gitu. Jadi untuk liburnya biasanya setiap tanggal merah, kalau misal sebulan tanggal merahnya 4 ya berarti liburnya 4 kali di hari Minggu itu aja. Kalau misal ada tambahan entah libur di hari Kamis ataupun hari Selasa, berarti ada 5 hari libur di tanggal merah tersebut. Seperti itu. Untuk hari libur bebas itu dari kalian pagi jam 7 ya boleh keluar sampai jam 10 malam, harus sampai di asrama ya, di Natasha Skin College, nggak boleh lebih. Kalau lebih biasanya nanti dihukum, ada konsekuensinya sendiri ya, apalagi keseringan nanti bakalan nilainya jelek kalian ya di mata Natashanya gitu. Terus untuk dulu sih aku kalau hari Rabu itu ada juga jam kalian boleh keluar ya, habis kelas kan sore pulang jam 4 ya, nanti sampai jam 7 malam kalian boleh keluar, pokoknya jam 8 udah sampai di asrama lagi gitu. Kalau misal kalian dari orang jauh itu biasanya ada di sekitar asrama itu masyarakatnya nyewain motor gitu guys, ada helm juga, tapi ya helmnya jangan berharap kualitasnya bagus, motornya kualitas bagus enggak. Jadi kalian dipinjemin, biasanya sewa itu cuma dipegangin STNK, motor sama helmnya ya seadanya, seperti itu. Kalau kalian bawa helm nggak rempong ya silahkan monggo bawa helm sendiri gitu ya. Tapi kalau aku sih dulu karena nggak tahu ya, jadi seadanya lah, helm jelek pun ya aku pakai kayak gitu, karena emang nggak tahu kan, belum pernah survive juga di situ, nggak pernah tanya-tanya sama yang pengalaman karena belum ada YouTuber yang mengulik semua yang bahas-bahas soal trainingnya di Natasha gitu. Jadi aku cuma tanya-tanya seputar sedikit aja sama yang aku kenal pernah kerja, entah kakak kelasku kayak gitu doang yang pernah kerja di situ. Jadi nggak semuanya aku tanyain sedetail itu. Jadi di sini kalian harus garis bawahi sendirilah pokok-pokok poin-poin pentingnya ya guys. Nah untuk bensin juga kalian harus ngisi sendiri. Biasanya kalau ada sisa bensin itu sama pihak yang nyewain motor itu disedot guys. Jadi dikasih sisa sedikit aja. Jadi kalau dari Gang Natasha itu keluar ke kiri terus nyebrang itu ada SPBU, kalian bisa ngisi bensin di situ guys. Kalian harus ngisi bensin sendiri juga, ada biaya sendiri ya selain biaya sewa motornya. Tapi untuk sisanya itu biasanya kalau kalian mau ngakalin ya monggo disedot sendiri juga nanti buat ngisi lagi pas kalian nyewa. Biasanya sih anak-anak cowok tuh pada bantuin sih, kalau serta cewek nggak bisa nyedotin itu bensin, sisa bensinnya juga itu nanti dibantuin disimpan. Kalau misalnya sisa sedikit ya biasanya seringnya aku ikhlasin sih, aku nggak pernah nyedot-nyedot kayak gitu ya. Juga biasanya belinya emang aku pasin aja sih, jadi nggak aku sisain banyak-banyak juga. Terus ada tanya lagi nih Kak Diani Hasibuan, jadi kalau main keluar gitu gimana Kak? Karena aku tadi jawabnya kan nggak bisa bebas ya. Jadi kalau mau main keluar ya di hari Rabu itu habis pulang kelas jam 4 sampai jam 7 malam kalian bisa keluar, entah mau beli belanja di Alfamart, Indomart, atau ke Mirota kampus, atau mau beli makannya keluar, terserah sih. Pokoknya bebasnya cuma itu. Kalau untuk selebihnya nggak bisa karena makan udah disediain dari perusahaan ya kan. Makan pagi, siang, malam itu udah di cover semua sama perusahaan, itu free ya. Kalian makan gratis, yang penting kalian tanggung jawabnya itu saat belajar harus fokus, harus bisa cekatan ngikutin semua materi yang dikasih sama trainer kayak gitu guys. Untuk gajinya sendiri itu dikasihnya biasanya setengah gaji pokok dari kalian kerja di Natasha. Untuk setengah gaji pokok itu biasa gaji pokoknya Natasha Jogja itu sekarang berapa aku nggak tahu ya, jadi separuhnya, nggak satu full gaji. Tapi tenang, kan semua tidurnya udah gratis di asrama, mandi gratis, makan gratis. Cuma ya kalian untuk nyuci ya emang beli deterjen, sabun sendiri sih guys. Tapi untuk yang buat nyuci piring itu udah di cover juga sama perusahaan. Yang nggak disediainnya untuk ngepel kamar tidur, biasanya lantai kamar tidur ya
itu kalian bisa beli coklat lantai sendiri. Kok nyebutin merek ya, itu nggak apa-apa lah ya, biar gampang. Terus untuk setrika ya, kalian juga jangan lupa bawa setrika guys. Training center nggak ada setrikaan gratis, fasilitas tuh nggak ada, jadi kalian harus bawa hanger, jangan lupa ya. Listrik sih udah di cover sama perusahaan, seperti itu guys. Untuk pertanyaan dari Kak Diani Hasibuan udah aku jawab ya, dan pertanyaan cuma itu. Terus ada pertanyaan lagi dari Kak Use Hasanah. Boleh nggak Kak saya tanya-tanya sedikit? Dulu waktu mau resign itu ijazahnya bisa diambil secara mudah atau sulit Kak? Mohon infonya ya Kak. Nah aku jawab nih guys, untuk ijazahnya diambil sulit atau enggak sulit sih ya, tapi ya harus sesuai kontrak. Untuk aku sendiri dulu setahun aku kerja di Natasha, kemudian ijazah aku ambil, karena ijazah aku dulu aku titipin di Natasha cabang Pekalongan ya. Itu setahun aku kerja bisa diambil guys. Misal mau diambilnya nanti setelah selesai tanda tangan kontrak kerja 2 tahun juga nggak masalah, karena ada bukti tertulisnya gitu ya. Kalau misal ijazahnya kalian dititipin di sana, nanti supervisornya ngasih orat-oratan tanda terima, ada stempelnya juga, ada tanda tangannya valid. Kalian harus jaga untuk barang bukti untuk pengambilan ijazah kalian nanti. Kalau misal udah setahun kerja atau 2 tahun kerja atau habis kontrak mau diambil, silahkan. Jadi untuk ijazahnya aman-aman aja. Buat apa juga kan perusahaan ngambil ijazah kalian, apalagi yang SMA kan nggak terlalu bermanfaat, nggak terlalu berfaedah. Beda dengan ijazahnya dokter tentunya kan. Kalau ijazah dokter berguna banget, ada harganya tentu ya. Beda dengan yang SMK, SMA kayak aku. Terus untuk bidan pun di Natasha nggak terlalu bermanfaat, ijazahnya setara dengan SMA guys. Yang agak beda tuh biasanya perawat. Jadi kalau misal kalian mau ambil ijazahnya, biasanya ketentuan masing-masing cabangnya, dan sekarang udah di tangan aku lagi. Jadi aman kok guys, tenang. Yang penting barang buktinya itu ada, masih kalian simpen saat kalian mau ngambil ijazahnya di cabang ataupun di pusat, seperti itu ya guys. Dan biasanya kalau ijazah itu nggak langsung disimpan sama pusat di Jogja ya. Biasanya yang nyimpen itu klinik yang terdekat sama domisili kalian. Terus Kak Huse Hasanah tanya lagi, oh gitu Kak, saya mohon maaf dong Kak, boleh dibocorin nggak yang masalah asrama horor? Jujur aku penakut banget. Aku cuma pengen tahu aja, jadi aku bisa buat jaga-jaga gitu Kak. Saling sharing aja Kak, aku nggak akan bilang siapa-siapa kok Kak. Asrama horor ya, dimanapun sebenarnya horor ya guys. Di rumah pun pasti ada sosok makhluk lain ya kan, tapi aktivitasnya emang beda sih. Kalau di Jogja tempatnya kan lebih mistis gitu ya, emang suasananya rasanya pun beda sih kalau di Jogja. Jadi di tempat baru tingkah lakunya harus yang bener kayak gitu ya, karena manusia aja nggak suka kalau tingkah laku kalian nggak bagus gitu loh ya, apalagi makhluk astral. Yang penting sih pesanku sama Kak Use Hasanah dan buat semuanya itu, kalian jangan iseng. Misal dari penjaga malamnya di asrama bilang jangan banyak aktivitas di malam hari, itu ya kalian jangan melanggar ya. Nanti biasanya kalau dilanggar ya ada yang dengar perkataan itu dilanggar, otomatis nanti kalau kalian aktivitas malam hari ya ada yang diganggu, termasuk kayak kesurupan massal. Waktu itu ada sih 20 orang kesurupan massal guys, jadi serem banget sih. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Nggak tahu ya kalau yang percaya, monggo, nggak percaya ya terserah. Yang penting kalian berbuat baik aja, nurut, yang bener ya diikutin, nggak bener ya jangan, kayak gitu. Insya Allah nggak bakal diganggu kok sama makhluk astral tersebut. Juga sering baca-baca doa sesuai keyakinan gitu ya. Terus Kak Use Hasanah jawabin, tidurnya sendiri-sendiri apa rame-rame Kak? Nah untuk ini tadi juga aku udah jawab ya. Untuk satu kamar itu ada kurang lebih 7 bed atau 7 tempat tidur, dan itu bisa ditempatin satu bednya 2 orang karena bentukannya kayak laci gitu, jadi atas sama bawah gitu ya. Jadi aku kasih gambaran yang pernah aku rasain aja gitu ya guys ya. Kalau misal nanti setelah kalian kesana kenyataannya berbeda, ya mohon maklum aja ya, karena mungkin sistem juga beda. Terus trenernya juga sekarang udah ada ganti juga, yang dulunya trainer, karena orang pasti punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. Saya sana juga tanya lagi, tapi kalau malam ada yang jaga kan Kak? Untuk malam ada yang jaga kok, jaga malam ada sendiri warga situ, dan biasanya kalau ada orang kerasukan pun bisa dibantu sama dia. Ada satpam malam di situ yang jaga, jadi insya Allah aman kok guys. Selama aku training itu aman-aman aja. Terima kasih juga udah mensupport aku di Instagram dan juga di YouTube ya guys. Nah, menurut kalian pertanyaan kalian udah terjawab atau belum?
Udah puas belum atau dengan jawaban aku? Jangan lupa yang mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar dan juga bisa DM di Instagram aku ya guys. So yeah, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.